After 4 bulan makeover kamar mandi ini, gimana ya kondisinya sekarang? Lantai kamar mandi yang kemarin dicat, gimana kabarnya sekarang? Rusakah? Yuk kita cek kondisinya sekarang. Halo, ketemu lagi dengan Main di blog Inara TV channel. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Tapi ya sekarang ini anak-anak udah sekolah tatap muka, meskipun kalau anak Main itu masih kondisinya terbatas ya. Jadi dalam seminggu itu 2 hari tatap muka dan 2 hari online. Makanya udah balik lagi nih mama aktivitasnya antar dan jemput. Kalau di wilayah kalian gimana? Untuk sekolah anak udah full kah tatap muka atau masih kayak Main separuh? Nah, mumpung ada waktu senggang, sembari nunggu jemput anak, menjawab beberapa pertanyaan nih yang nanya tentang seputar kamar mandi. Jadi di rumah Main itu tepatnya ada 2 kamar mandi. Satu itu kamar mandi bawaan developer, itu masih bangunan asli, ukurannya 1,5 kali 1,5 meter. Dan kamar mandi yang ini yang Main sekarang tapping, itu kamar mandi dalam, tepatnya yang dibuat ya ketika renovasi dapur pertama, lalu gedein kamar utama dan Main buat kamar mandi dalam ini. Nah, yang hari ini mau Main bahas itu menjawab beberapa pertanyaan ibu-ibu semua tentang kamar mandi mungil tuh yang bawaan developer 1,5 kali 1,5, karena 4 bulan yang lalu ya, sekitar masuk 4 bulan yang lalu, kamar mandi itu Main makeover sendiri, ini tanpa tukang. Yang makeover itu Main sendiri sama Pak suami, dan itu perubahannya lumayan drastis, terus lantainya juga Main cat. Nah, terus ada beberapa pertanyaan nih dari ibu-ibu semua. Gimana ya kondisi kamar mandinya sekarang? Pada pecah-pecah enggak? Atau bopel-bopel enggak? Atau gimana deh kondisinya? Buat yang penasaran, yuk kita nanti bahas untuk kondisi kamar mandi after di makeover dan after dicat untuk keramiknya pasca 4 bulan. Tapi sebelumnya yang belum subscribe, dukung terus Main dengan cara mensubscribe YouTube channel Main dan tekan tanda lonceng ya untuk dapat notifikasi secara gratis. Sebelumnya temenin Main skincarean dulu yuk. Karena tadi nganterin Abang Raja, Main belum sempet mandi. Yang penting bocah udah sarapan, udah makan, bekalnya siap, dan lanjut sekolah. Karena emaknya nyusul deh. Main baru ngedapetin paket face care Acne series dari Scarlett. Order yang kedua kali, karena yang pertama itu udah habis Main pakai. Perawatan sih Main sebenarnya simple ya, karena Main tipe orang yang nggak demen ribet. Nah, perawatan mudahnya awal itu biasanya Main pakai facial wash. Facial wash dari Scarlett ini mengandung glutathione, vitamin E, rose petal, dan aloe vera. Bagus banget buat melembabkan dan mencerahkan wajah. Ini Main udah nyobain sendiri dan memang rutin pakai. Yang paling Main rasain memang lembab banget kulit wajah. Yang pertama itu udah habis dan ini memang kedatangan paket yang kedua. Tan ya untuk detail rose petalnya. Pakainya itu ringan banget ya. Kalau cuci muka wajib banget nih dibersihin sampai ke sela-selanya. Bagian leher juga jangan lupa ya, karena Main pakai kerudung, Main nggak bisa memperlihatkan. Apa yang di rumahnya nggak punya meja rias kayak Main? Bukti kalau Main sebenarnya orangnya simple banget dan paling males yang ribet-ribet. Simple tapi bukan berarti nggak dirawat ya. Perawatan rutin itu wajib banget. Karena buat kita perempuan, tubuh dan wajah adalah aset. Jadi wajib banget buat dirawat. Step tahapan kedua ini biasanya Main menggunakan Acne Essence Toner dari Scarlett. Essence Toner ini sebenarnya ada 2 varian, yang Brightly dan yang Acne. Nah, kalau tipe kulit Main ini berminyak, cenderung berjerawat, makanya menggunakan yang Acne Essence Toner. Kandungan zinc 7 ini meminimalis kemerahan akibat jerawat. Kandungan green tea water mampu mengobati jerawat. Ada phytosqualene sebagai anti-inflamasi yang dapat mengurangi kemerahan dan pembengkakan. Ada mugwort hydrosol, melindungi, menutrisi, dan menghidrasi kulit.
Nah, ada kandungan vitamin C juga yang meningkatkan produksi kolagen. Lalu ada ginkgo ekstrak, ini meningkatkan kelembapan dan kehalusan kulit. Mengandung succinate acid, juga gluconolactone, yang bagus untuk mengangkat zat kulit mati dengan lembut dan membentuk permukaan kulit, membuat kulitnya jadi lebih halus dan merata. Sunstoner ini varian baru dan Myin ini nyobanya dingin banget. Penting ditambahkan dalam rangkaian produk face care kalian. Nah, serius enak banget makanya. Nah, selanjutnya Myin pakai serum. Karena serum dari Scarlett ini juga punya kandungan yang banyak banget. Punya fungsi yang bagus untuk mengatasi peradangan kulit dan mengontrol kadar minyak berlebih di wajah kulit. Bentuknya kipet kayak gini jadi mempermudah untuk pemakaian dan teksturnya ini juga ringan. Mudah banget menyerap di kulit kita. Lengket sama sekali dan mudah menyerap juga. Pakainya gampang kok, tinggal diambil aja, ditetesin ke tangan terlebih dahulu, baru diusap di tangan dan ditepuk-tepuk perlahan ke wajah. Ditepuk-tepuk dan biarkan dia menyerap. Cepat kok nyerapnya karena ini formulasinya ringan, nggak lengket, dan cepat menyerap di kulit kita. Nah, udah tahu belum kalau mau hasil lebih maksimal, bisa menggunakan kombinasi layering serum. Gak apa-apa dan aman karena Myin udah nyoba sendiri. Myin menggunakan glowtening serum. Jadi masalah jerawatnya dan kulit berminyaknya teratasi, glowingnya juga dapet karena mempermadukan dua serum sekaligus. Glowtening serum Scarlett ini mengandung terracinamide acid, calendula oil, olive oil, allantoin, dan licolice extract yang punya fungsi membuat kulit jadi lebih cerah, glowing, dan memudarkan bekas jerawat, serta memperbaiki skin barrier kita. Untuk teksturnya dia lebih ke putih ya, kalau tadi kan transparan, dan sama penggunaannya tinggal dituang aja secukupnya di telapak tangan baru ditepuk-tepuk secara perlahan di wajah kita. Formulasinya juga ringan dan ini cepat juga nyerap kok di kulit kita. Myin paling suka nih, nggak lengket sama sekali, cepat nyerap dan nggak lengket sama sekali. Aman jadi dipakainya. Tahapan terakhir ini pakai krim. Pagi pakai day cream, kalau malam pakai night cream. Nah, kalau Myin tetap menggunakan pakaian yang rangkaian acne. Nah, ini di pagi hari Myin pakai acne day cream. Ini kandungan CM Asnatut, double action salicylic acid, porway, squalane, triceramide, natura vitamin C, Nexus peptide 8, Aqua Peptide Glow yang punya fungsi mengobati dan mencegah timbulnya jerawat. Juga mengencangkan pori-pori kulit wajah dan mengurangi kerutan di wajah. Dan acne day cream ini sudah mengandung UV protection, jadi aman digunakan untuk aktivitas di luar ruangan. Untuk skincarean di malam hari, prosesnya sama, hanya penggantian day creamnya dengan night creamnya. Seluruh produk dari Scarlett Whitening ini sudah terregistrasi BP POM. Teruji bebas merkuri juga hidrokinon. Myin udah membuktikan sendiri juga sudah rutin menggunakan rangkaian face care dari Scarlett. Produk dari Scarlett ini harganya terjangkau banget, hanya 75.000 per produk. Untuk produk Scarlett bisa dibeli melalui official Scarlett, bisa order via WA, nanti linknya Myin cantumkan ada di description box. Dan untuk yang gratis ongkos kirim, bisa order via Shopee. Linknya juga Myin cantumkan ada di description box, tinggal langsung klik aja ya. Nah, yuk mari kita mulai cek untuk kondisi kamar mandinya. Teman-teman yang mau ngecek proses dari makeovernya, bener-bener dilakuin sendiri dan dengan dana yang terbatas banget. Itu udah pernah Myin posting prosesnya gimana untuk tahapan dari makeovernya, juga rincian biayanya. Yang belum ngeliat bisa langsung cek di video sebelumnya ya. Nah, ini tepatnya posisi kamar mandi Myin dihapit oleh dua pintu, kamar anak dan kamar tidur utama. Ini bener-bener masih bangunan developer, kayaknya khas banget ya untuk bangunan kayak gini nih. Banyak deh pasti perumahan dihapit ke dua pintu. Mungil ukurannya hanya 1,5 kali 1,5 meter. Bagian depan ini Myin menggunakan stiker dan Myin sengaja memilih motifnya yang gak rame ya, cenderung kalem, jadi menyamarkan kalau itu kamar mandi.
Main terus terang nggak suka ya yang ada bacaan toilet di depan gitu. Jadi kesannya memang ngasih tahu kalau ini toilet, tapi kayaknya kurang gimana gitu. Untuk stikernya aman. Stiker pintu sih cenderung awet ya, karena bukan kali pertama main pakai. Ini cenderung awet dan masih mulus. Yuk, mari kita masuk. Ada, ini dia kondisi after 4 bulan dari makeovernya. Tuh, sekilas nggak ada yang berubah ya. Kita mulai review dari yang bawah dulu nih, bagian lantai. Karena yang pada penasaran nih pasti lantai. Lantai ini main pakai cat epoxy. Main kombinasin sendiri hingga menghasilkan warna pink. Jadi memang original pink nggak ada ya. Ini dicampur. Kalian mending lihat video sebelumnya aja biar bisa tahu untuk prosesnya. Nah, ini kondisi lantainya. Kalau tadi ini natnya memang bolong ya, renggang banget. Itu bukan ngupas tapi memang bolong. Awal memang bolong. Dan ini sebenarnya lantainya nggak terlalu banyak yang berubah. Nah, ini dia silennya. Itu bukan noda tapi jamur ya. Suka ngeliat kan silen itu biasanya yang dipakai di tepian toilet duduk nih. Nah, biasanya karena lembab kayak gini muncul jamur. Itu nggak bisa dibersihin. Meskipun kita pakai cairan pembersih, jamur itu nggak bisa dibersihin. Solusinya ya memang harus disilen ulang. Nah, kalau untuk bagian yang WC duduk, ini tuh kelihatan retak ya. Karena kan WC duduk sering dipakai, ini bergoyang ya, jadi ya retak. Kalau untuk yang lainnya kondisinya sih enggak. Bahkan untuk area yang di bawah shower, kan di bawah shower ini sering banget buat mandi ya, ngecipratan ke bawah. Ada hentakan air yang lumayan buat main sih bilang, dan ini juga kamar mandi ini aktif banget dipakai. Coba kita cek. Nah, tuh ada kumpel sedikit. Ini pasti karena cipratan air. Tuh. Jadi yang ujung-ujung itu bukan fix kotoran, melainkan noda jamur. Nggak bisa hilang kecuali memang kita harus silen ulang. Nah, untuk kondisi stikernya, nah ini ada goresan. Ini kemarin tukang naik pakai tangga dari kamar mandi dan kegores. Tapi untuk kondisi selebihnya, untuk yang stiker ini aman. Nggak ada satupun yang baret atau kemasukan air. Nah, lihat untuk kondisi atas, silen biasanya kalau bagian atas itu aman. Karena dia kan jarang kena air ya. Ini juga kalau stiker ini malah lebih awet. Lagi-lagi sih sebenarnya kalau yang jadi masalah itu yang sering kena air. Yang sering kena air itu biasanya trouble-nya lebih banyak. Tuh lihat bagian atas bersih ya. Nah, bagian bawah tuh jamur-jamur. Ini jamur ini susah hilangnya. Disikat bisa mengurangi tapi nggak bisa menghilangkan total. Pakai cairan pembersih pun nggak bisa kalau untuk jamur. Bagian atas cenderung aman ya, karena kan memang nggak banyak kepegang-pegang. Nah, kita cek untuk stiker di toiletnya. Nggak ada perubahan ya. Ini bukan kali pertama main pakai stiker di toilet dan memang biasanya cenderung lebih awet. Nah, main zoom dari jarak jauh tuh kondisinya. Kalau dari jarak jauh kayak gini tuh lantainya. Nggak terlalu kelihatan ya. Intinya sih masih aman kondisinya. Di toilet ini main tempatin satu tempat sampah. Dan ini tips dari Main, tempat sabun-sabun sikat gigi sebaiknya dijauhkan dari area air. Dulu tuh Main naruh rak ini di dekat shower, dan itu akibatnya ya cepat rusak, terus jamuran, cepat kotor juga. Nah, begitu kita taruh di seberangnya, ini lebih kering, jadi lebih awet, dan nggak cepat kotor juga. Lalu stiker pintu yang di bagian dalam, ini juga aman, belum ada yang ngelupas. Karena ukurannya mungil dan yang mandi kebanyakan bocah, tahu sendiri sambil main bancretan air tuh sampai atas, tapi bagian atas sejauh ini masih aman. Ada yang berubah sedikit pun, kayunya itu meskipun hanya menggunakan lem juga nggak rontok ya, karena memang jarang dicuil-cuilin. Kondisi detail untuk dinding stiker di sebelah kiri ini cenderung lebih awet, bahkan dia lebih dulu dipasang ya, karena lagi-lagi jarang kena air. Karena ukurannya mungil, jadi susah banget main ngambil full untuk kondisinya. Karena memang jarak ruang pandangnya sempit banget ya, 1,5 kali 1,5.
Semoga bisa mewakili ya, ini kondisinya. Tuh, main sekelilingin. Terlalu banyak berubah, ini stiker toiletnya juga masih aman, nggak ada yang lupa sedikit pun. Penggunaan stiker itu bisa bikin mood lebih baik ya. Kalau ada dana sih memang kita enak ganti keramik, cuman kalau nggak ada dana, ya kayak gini juga diakalin dengan minim budget, udah bikin sedep mata memandang. Nah ini kemarin rak ambalannya ini juga main pilok sewarna, kan aslinya warna silver, main pilok. Biar ada seger-segeran tanaman, main tanemin satu, itu yang tanaman palsu ya. Wajib banget diperhatiin, hati-hati kalau ngebor di kamar mandi, karena ada saluran air. Kalau kita ngebor di saluran air, pipanya bisa bocor parah. Pengalaman main tuh di kamar dulu pernah kayak gitu kejadian. Makanya untuk cermin main itu lebih milih pakai yang cermin stiker, nggak ngebor-ngebor. Dan atas tuh lihat kondisinya, kemarin tuh ngecatnya memang agak belepetan dan cat putihnya main nggak ada, jadi nggak main rapiin. Pokoknya kalau atas mah aman, yang bawah yang kena air itu yang agak beribet. Kalau dari jarak jauh sih masih kelihatan aman ya, jarak dekat pun sebenarnya masih aman. Karena tadi kelihatan yang retak itu hanya di area lantai dengan toilet. Sama ya ini nih, jamur-jamur di silen yang bikin agak kurang sedep dipandang, tapi sejauh ini aman. Dan buat yang nanya ngebersihinnya itu gimana, kalau yang di lantai yang kena epoxy atau yang dicat, itu ngebersihinnya cuman pakai sabun colek aja. Ya memang benar lantainya jadi lebih licin setelah dicat. Jadi bagus direkomendasikan untuk lantai yang sudah bertekstur. Kalau yang nggak bertekstur jangan karena tambah licin. Lagi dan lagi semuanya pilihan. Kalau memang dananya memadai, memang enak yang makeover permanen. Panggil tukang, ganti semuanya secara permanen. Tapi buat yang dananya terbatas, begini aja buat main sih aman. Aman di kantong, aman di mata, sedep memandang. Mungkin kalau ada dana bisa nabung untuk perbaikan secara permanen, tapi memang perlu diingat perbaikan permanen itu butuh modal yang besar. Sedangkan kalau makeover dengan tangan kita sendiri ya sifatnya ngakalin ya. Sejauh ini sih sampai 4 bulan. Kesimpulannya, kondisi kamar mandi masih 85% baik. Yang ngelupas itu hanya di area kamar mandi lantai dengan toilet. Selebihnya aman, perkara yang jamur di silen itu bisa diakalin dengan disilen ulang. Semua lagi-lagi ada plus dan minus tergantung kita memutuskan dan pahami kekurangan juga kelebihannya. Terima kasih untuk yang sudah menonton video sampai habis. Tinggalkan pesan di komen untuk hal yang ingin ditanyakan. Jangan lupa di like, komen, dan share ya. Dan di follow juga Instagram Main di @bloginara. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.